warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fikri Ramadana dari kelas DKVA. Pada video ini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan pertama dan kedua mata kuliah sejarah desain grafis. Untuk memulai pembahasan, saya akan memulai dengan materi pengantar sejarah desain grafis. Saat ini dan era akan datang, keilmuan desain komunikasi visual akan menjadi industri yang sangat memegang peranan penting. Visualisasi industri teknologi artifisial menjadi kunci untuk memberikan gambaran visual kepada banyak pengguna. Perangkat teknologi maju, di mana desain grafis ini dapat mengunggah kesadaran kita untuk membaca realitas masa depan dengan melihat dan memahami kesejarahan. Selanjutnya ada materi kedua, yaitu asal-usul aksara. Nah, tulisan tertua ditemukan di Mesopotamia, yang sekarang lebih dikenal dengan Suriah dan Irak. Isinya berupa catatan, pajak, persediaan makanan, tagihan hasil penjualan, dan sebagainya. Grafis era Renaissance. Tipografi merupakan istilah teknik cetak dengan potongan-potongan logam atau kayu yang dapat digunakan kembali secara bebas, dengan masing-masing potongan memiliki huruf timbul pada permukaannya. Penemuan sistem tipografi merupakan salah satu kemajuan yang paling signifikan dalam peradaban di masa Renaissance. Penemuan sistem tipografi merupakan salah satu kemajuan yang paling signifikan dalam peradaban di masa Renaissance. Tulisan adalah sarana untuk menyimpan, mengambil, dan mendokumentasikan pengetahuan dan informasi. Pencetakan tipografi memungkinkan penyebaran pengetahuan dan literasi yang lebih luas di seluruh dunia, dari Cina hingga Eropa. Pengembangan teknologi pembuatan kertas yang terbuat dari bahan kain dan tanaman merevolusi cara pembuatan buku dan membuka jalan bagi teknologi pencetakan modern. Art and Craft Movement. Revolusi industri telah meningkat pabrikasi benda-benda secara massal yang merugikan nilai-nilai kekayaan. Gerakan Arts and Craft Movement adalah reaksi terhadap kebingungan dan kegelisahan sosial, moral, dan artistik terhadap revolusi industri. Selanjutnya Art Nouveau. Art Nouveau adalah gaya dekoratif internasional yang berkembang selama 2 dekade antara 1890 dan 1990. Hal ini tercermin pada semua seni desain arsitektur, mebel, desain produk fashion, kain, kertas dinding, periklanan, dan desain grafis. Permulaan abad ke-20. Ketika abad ke-19 mendekati akhir dan abad ke-20 dimulai, para desainer lintas disiplin ilmu arsitektur, mode, grafis, dan produk mencari cara-cara baru untuk mengekspresikan diri mereka. Desain Art Nouveau berfokus pada menciptakan bentuk-bentuk baru daripada mengandalkan model-model historis di era Victoria. Tetapi awal abad ke-20 menampilkan inspirasi baru lewat garis-garis lurus dan pengaturan uang. Kemudian pengaruh seni modern. 2 dekade pertama pada abad ke-20 adalah masa pergolakan sosial, budaya, dan politik. Perang Dunia Pertama yang berlangsung antara 1914 dan 1918 membawa perubahan yang sangat besar pada tradisi dan kelembagaan peradaban barat. Seni rupa dan desain meledak dan dalam revolusi kreativitas dan mempertanyakan nilai-nilai yang telah lama dianut, termasuk peran seni dan desain di masyarakat. The Beggar's Staffs. Saudara ipar James Pratt dan William Nicholson membuka studio desain periklanan pada tahun 1894, dan untuk melindungi reputasi mereka sebagai seniman yang baik, mereka menamainya The Beggar's Staff Brothers. Mereka mengembangkan teknik baru yang kemudian disebut kolase, dengan memotong potongan-potongan kertas, memindahkannya dan menempelkannya pada posisi di atas papan. Mereka membuat denah warna datar di mana tepi untuk digambar dengan gunting. Tidak seperti Art Nouveau, para pengemis menempa awal desain baru yang berfokus pada bentuk dan siluet warna yang kuat daripada bentuk organik dan dekoratif. Sejarah desain era New York School dan pergerakan era modern dan Bauhaus and New Typography. Sebelum revolusi industri di Eropa dan Amerika, banyak yang tidak terpikirkan keterkaitan antara desain dan teknologi. Misal dalam desain buku, banyak orang yang berfokus hanya pada keterbacaan, tipografi, dan lain-lain jarang sekali menjadi bahan diskusi. William Addison Wiggins menciptakan istilah desain grafis pertama kali pada tahun 1922 untuk menggambarkan proses mendesain buku sebagai kombinasi dari penyusunan huruf, ilustrasi, dan desain. Wiggins adalah direktur Harvard University Press dan pendiri Society of Calligraphers. Wiggins memahami bahwa melihat sama pentingnya dalam membaca
dan tipografi serta ilustrasi dapat digunakan untuk sebuah simbolis. Wiggins bekerja sebagian besar hidupnya dalam periklanan dan merilis buku Layout in Advertising pada 1928. Nah, pada abad ke-20 muncul beberapa gerakan artistik yang memiliki efek pada perkembangan desain grafis, seperti Manifesto Futuris yang dimulai ketika seniman Italia melepaskan seni tradisional dan mencoba memvisualisasikan masa depan teknologi dan revolusi industri, identity dan visual system, dan mengenal esensi kesejarahan internasional tipografi style dan post-modern design. Nah, asal-muasal desain Swiss design atau disebut juga The International Typographic Style adalah gerakan yang muncul di Swiss selama periode 40-an. Desain Swiss muncul dan terpengaruh dari gaya desain sebelumnya seperti The Style, Konstruktivis, Bauhaus, dan The New Typography. Gaya-gaya tersebut seolah bergabung dan tersaji dengan baik di Swiss. Fakta baik bahwa Swiss berada dalam posisi netral selama periode antar perang dan pasca Perang Dunia membuat Swiss menjadi surga bagi para intelektual dan persimpangan ide dari berbagai tempat, dari Inggris dan Belanda hingga Jerman dan Rusia. Ernst Keller dalam banyak hal disebut kakek dari desain Swiss. Dia mengajar di Kunstgewerbe School of Arts Craft di Zurich, di Sina. Keller mengajarkan bahwa desain harus disesuaikan dengan konten dan mulai bereksperimen dengan grid system yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gaya desain ideal yang populer saat ini. Nah, tujuannya adalah kejelasan, keteraturan, dan bahasa visual yang dipahami secara universal. Desain Swiss bersih dan bebas dari ornamen, berusaha untuk menghapus semua yang tidak perlu dan hanya menekankan yang diperlukan. Visual dari desain Swiss cenderung diatur secara asimetris pada grid yang dibangun secara matematis, memberi penekanan lebih besar pada ruang putih, mengincar keseimbangan asimetris antara elemen positif dan negatif dalam sebuah desain. Revolution and Beyond. Pengertian revolusi digital adalah pergantian teknologi dari teknologi elektronik, mekanik, dan analog yang dimulai sejak tahun 1950-an sampai tahun 1970-an, yang mana banyak terjadi adopsi dan pengembangan teknologi rekam digital dan komputer digital, dan terus berkesinambungan sampai sekarang. Secara implisit, istilah revolusi digital juga merujuk pada perpindahan teknologi besar-besaran kepada teknologi komunikasi dan komputer digital selama setengah abad pada abad ke-20. Bila dianalogikan dengan revolusi agrikultural dan revolusi industri, awal mula masa revolusi digital merupakan titik dimulainya era informasi, yaitu sekitar tahun 1970-an. Revolusi digital telah menjadi sudut pandang banyak orang di era informasi ini dalam menjalani kehidupan yang serba canggih dan lekat dengan teknologi informasi. Sebuah teknologi yang disebut komputer membuat perubahan besar di seluruh dunia. Revolusi digital membawa dampak positif dan negatif bersamaan, bagaikan pedang bermata dua. Mungkin cukup sekian resume materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.